Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Zalfi_. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat peta sebaran COVID-19 dengan menggunakan teknik Centroid pada aplikasi QuantumGIS. Nah, video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Sistem Informasi Geografis. Nama saya Muhammad Zurafi Kami, NPM 18630819 dari kelas praktik reguler pagi. Bagaimana caranya untuk membuat peta tersebut bisa dilihat untuk video selanjutnya. Sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Sekali lagi, yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, langsung saja kita akan memasuki video ini, penjelasan bagaimana pembuatan peta dengan menggunakan teknik Centroid. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu bisa disiapkan peta SHP Indonesia. Nah, karena pada video pertama saya tidak membuat link untuk mengakses atau mendownload peta SHP Indonesia ini. Jadi pada video kali ini teman-teman bisa download pada bagian deskripsi. Kemudian info sebaran COVID-19 bisa diakses pada link di bawah ini. Nanti saya akan buat juga di dalam deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki aplikasi QuantumGIS-nya. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, pertama-tama kita harus membuka Open Data Source pada bagian sini. Lalu kita klik Browse. Nah, pada bagian sini saya mempunyai peta SHP Indonesia. Kita pilih crop.shp lalu open. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita close. Nah, untuk melihat atributnya, teman-teman bisa klik open attribute table. Nah, di sini saya sudah menggunakan data 15 Mei. Seperti video yang sebelumnya, saya menggunakan atribut itu. Untuk cara bagaimana mengisi atribut, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, bisa lihat video yang pertama. Di sana saya menjelaskan bagaimana cara menambahkan atribut baru. Nah, karena sudah saya bikin atributnya dan sudah saya isi sesuai data pada tanggal 15 Mei 2020, langsung saja kita akan membuat Centroid. Kita bikin Centroidnya dengan cara klik vektor, pilih Geometry Tools dan Centroid, kemudian klik di sini, lalu kita save to file. Nah, kita bikin saja folder baru dengan judul Centroid. Lalu kita buka folder tersebut dan kita beri nama file ini Centroid. Lalu kita save, kita run. Kita tunggu beberapa saat sampai proses running-nya 100%. Nah, sudah selesai proses running-nya, kita klik close.
Kemudian karena ada beberapa titik sentroid yang jauh dari pulaunya, misalkan Kepulauan Riau ini, bisa kita pindahkan ke dalam sini, Pulau Riau. Banyak lagi pulau yang tidak sesuai titiknya. Caranya yaitu yang pertama, kita pilih toggle editing, lalu pilihlah vertex tool dan klik pada titik sentroid sekali, lalu klik pulau yang kita tuju sekali. Kemudian kita pilih lagi bagian-bagian yang belum tadi. Setelah itu kita save karena sudah selesai. Kemudian karena sudah kita rapikan titik-titik sentroidnya, lalu kita akan mengedit sebaran ini titik sentroidnya. Caranya yaitu klik kanan pada layer sentroid, pilih properties. Nah, kita pilih graduate. Untuk value-nya kita pilih 15 Mei menggunakan atribut kita tadi. Lalu kita ganti saja warnanya menjadi warna merah. Selanjutnya pada bagian method kita pilih size, dan pada kelasnya kita pilih bisa dilihat. Lalu kita atur value-nya, sesuaikan besar size-nya. Pada yang pertama tidak ada yang terkena sebaran COVID-19, 0/0 saja. Yang kedua sampai 10, ketiga sampai 50, 10 sampai 50, yang keempat sampai 100, yang kelima sampai 300, yang terakhir yaitu paling besar. Bisa dilihat dia menyesuaikan. Di sini bisa kita atur lebih dari 300. Setelah sudah kita atur seperti ini, kita klik apply. Nah, bisa dilihat, kita oke dulu. Bisa dilihat titik-titik sentroidnya, yang mana yang besar dan yang terdapat sebaran COVID-19 tersebut. Selanjutnya kita akan menambahkan background di belakang dulu, seperti peta pada umumnya seperti Google. Bisa dipilih bagian Quick Map Service. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menginstal Quick Map Service ini, bisa dilihat pada video pertama. Di situ saya ada menjelaskan bagaimana cara menginstal Quick Map Service ini. Nah, setelah kita sudah menginstalnya, bisa dipilih Quick Map Service, lalu kita pilih OSM standar. Maka akan muncul seperti background peta juga. Di sini kita ubah warna peta Indonesianya, kita ubah jadi putih saja. Caranya klik kanan properties, kita ubah jadi putih. Kita lihat dulu. Nah, akan jadi seperti itu. Setelah itu kita atur opacity-nya. Bisa disebut juga ini untuk mengatur transparansinya.
transparan. Nah, lalu kita apply. Nah, bisa dilihat petanya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, karena sudah kita atur titik centroid, sudah menambahkan atribut, sudah jadi seperti ini, kita akan membuat layoutnya. Bagaimana caranya? Bisa dilihat saya. Caranya yaitu kita pilih project, lalu kita pilih new print layout. Nah, di sini kita bisa kasih nama Sebara COVID-19 Teknik Centroid. Klik OK. Nah, bisa dilihat editingnya di bagian sini nantinya. Yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan peta yang ada di sini ke dalam sini. Yaitu caranya bisa dilihat add new map. Lalu kita drag saja bagian sini, kita drag bagian sini. Maka akan muncul peta yang di belakang ini. Kemudian kita akan menambahkan kita akan mengatur pada bagian main properties ini. Yang pertama kita atur yaitu grid-nya. Nah, di sini kita bisa klik add new grid, lalu kita pilih kita klik grid satu ini, lalu modify grid. Setelah itu untuk intervalnya coba dulu kita pertama kita pilih CRS ini, klik check. Nah, kita menggunakan 32750. Kalau yang tidak ada bisa dicari di sini. Langsung saja ketik 32750. Kalau sudah bisa diklik, lalu klik OK. Kemudian pada bagian intervalnya kita coba kita kasih dulu 1 saja untuk melihat bagaimana apa yang terjadi. Kita lihat terkasih 1000 kayak gini. Kita atur saja 100. 10 saja, kita atur 10. Kemudian pada frame-nya, di sini kita bisa mengaktifkan frame-nya. Kita pilih zebra. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita atur lagi. Kita coba 1 saja. Kita pakai 1 saja. Kemudian kita pilih koordinat. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, keberadaan bisa kita atur berkurang. Sini atur saja. Nah, kita atur seperti itu saja. Selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin. Kita menambahkan arah mata angin. Caranya add new nodes, lalu kita sebelum itu kita harus
membuat judulnya terlebih dahulu. Caranya yaitu bisa klik new label, kita pilih di sini, kita drag. Lalu kita akan mengedit judulnya di sini. Kita edit saja. Lalu kita pilih appearance fonts, lalu kita atur ukurannya. Belum dihapus, kita atur ukurannya, sesuaikan. Bisa dilihat. Kemudian kita bikin lagi updatean atau tanggal update penyebaran COVID-19 ini. Bisa kita tambahkan add new label, lalu kita pilih di bagian bawah saja. Kita tulis update tanggal Mei 2020. Karena untuk sebaran yang saya buat ini pada peta ini, datanya terdapat pada tanggal 15 Mei 2020. Lalu kemudian kita bikin lagi arah mata angin. Caranya add new north, lalu pilih bagian mana yang ingin teman-teman bikin, tempatkan. Kita pilih di sini saja, lalu kita drag. Nah, pada bagian sini kita bisa memilih gambar mana saja yang diinginkan. Kita pilih di bagian sini, di bagian search directory. Kemudian kita pilih lagi. Kita pilih ini. Nah, kita pilih ini saja. Setelah sudah kita pilih, untuk warnanya kita bisa atur di bagian sini. Kita atur agar keabu-abuan. Nah, setelah sudah seperti ini, sudah kita bikin, lalu kita bikin lagi scale bar-nya. Kita klik add new scale bar, lalu kita pilih bagian bawah, kita drag saja. Nah, setelah sudah, kita bisa membuat kelas-kelas yang mana saja terdapat sebaran dengan size ini. Caranya yaitu pilih add new legend, lalu kita drag di bagian bawah sini, kita drag saja. Sudah. Kemudian kita edit judulnya. Caranya kita harus menonaktifkan centang auto update, lalu kita pilih ini centroid ini, jadi kita klik centroid, lalu kita pilih yang ada gambar pensil. Nah, di sini kita ketikkan sebaran berkumpul. Oh, di sini kita bisa beri nama keterangan saja. Selanjutnya kita bisa
mengatur transparansi ini, yang putih ini backgroundnya, bisa kita atur di bagian background, kita uncentang. Nah, bisa dilihat, atur saja agar lebih mudah. Nah, karena sudah selesai, saya bikin peta sebaran COVID-19 di Indonesia ini. Kemudian kita akan menyimpan gambar ini, bisa kita simpan, yaitu caranya kita bisa mengekspor ke PDF, ke image. Nah, pada video kali ini saya tetap akan mengekspor pada bagian image saja. Pilih export as image. Lalu kita pilih folder yang telah kita bikin tadi pada bagian TS Centroid. Nah, kita save di bagian sini saja. Klik save. Kemudian kita tunggu sampai proses ekspor ini selesai. Nah, bisa dilihat ekspornya sudah selesai. Untuk melihat hasil dari ekspor tersebut bisa diklik link pada bagian sini. Kita klik, maka akan tertuju pada tempat penyimpanan image tersebut. Sini kita klik lagi. Nah, bisa dilihat untuk peta sebaran COVID-19-nya bisa dilihat seperti ini dengan menggunakan titik centroidnya. Nah, kiranya hanya sampai di sini saja penjelasan saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.